واجعلنا علماء العاملين وارزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safi al-hani wa habi ghani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'ata fahum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'Alim ya Fattah ya 'Alim ya Fattah ya 'Alim. Iftah 'alaina fathan qaribana wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibada wal istifada wal hada ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalan ala al khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Jadi MC gue gini ceramah maulid deh. Ini tinggal dikit lagi nih. Anak kemarin lagi buka-buka kitab di iPad. Ada 2 kitab nih yang nanti kayaknya bakal jadi pembahasan selanjutnya. Yang satu yang kita bilang itu Al-Baitus Sa'id itu kan, rumah yang bahagia. Nah, tadi baru nemu lagi, bukan nemu, maksudnya baru kebuka lagi itu kitab. Kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, namanya Sifatul Zawjis Shalih wa Zawjatis Shalihah. Sifat-sifat seorang suami yang saleh dan istri yang salehah. Nah, pas saya lihat pembahasannya alhamdulillah, maksudnya mencakup lah gitu maksud. Dan kitabnya tebal berapa? 400 halaman ya, iya maksudnya bukan sekedar kitab tipis, bukan kitab tebal gitu. Terus pembahasannya ada fikih-fikihnya juga, ada nafkahnya apa segala macam gitu. Makanya pas ngelihat tadi itu daftar isinya, karena baru baca mukadimahnya doang tuh, makanya baru ngelihat kan. Biasanya kalau kita ada PDF tuh kan, yang paling bawah biasanya risetnya masih ada tuh gitu. Pas lagi kebaca tadi itu ada, wah Insya Allah nih buka kan, wah cakep juga nih kitabnya gitu. Ada kan yang Anda suka tuh kalau beliau bahas poin itu enak, sistematisnya enak gitu. Ini lagi pengen coba sambil baca-baca gitu. Ini kan tinggal yang kita bilang apa namanya pikiran-pikiran semu kan yang menimpa wanita. Terus rodoah, apa namanya hadonah dan rodoah, persusuan dan hak asuh. Terus tahdidun nasal, apa yang bahasanya kemarin kalau nggak mau punya anak bukan jabri, maksudnya apa namanya? Apa sih ibunya nggak pengen punya anak gitu, membatasi atau nggak pengen punya anak. Haid udah selesai. Terus saya haid mau gampang, pasti kan haid kecil gitu, kecil. Gampang haid udah 3 kali kita fikir, kita ulangin haid, masa nggak apa-apa juga weh. Ini haid paling dikit berapa ini? Paling dikit 3 hanya kita ada aja belum jawab. Paling dikit berapa haid? 1 hari 1 malam 24 jam. Paling banyak ya? 15. Udah begini ya. Lupa lagi ya, gue kira udah di luar kepala kan, ternyata benar di luar kepala, gak masuk ya. Insyaallah. Duh, takut. Ditarik itu keren dia loh. Maksudnya kayaknya bagus tuh kita, tapi entahlah sambil berjalan sambil selesai kayaknya lumayan tuh biar jadi masing-masing menjadi suami yang soleh. Bukan suami yang soleh, bukan suami soleh. Nanti suami soleh namanya suami si soleh lagi apa lagi jadi. Kemarin pakai iPad nih. Itu mimpi ya. Biasanya tuh kalau perempuan lagi ketakutan malah justru jadi mimpi.
Ya, dan itu banyak terjadi. Ya, perempuan-perempuan yang biasanya lagi kekhawatirannya penuh, lagi tak sampai dah kayak orang-orang depresi gitu. Saya biasanya sampai ke mimpi kan ya. Sampai ke mimpi tidurnya nggak nyaman, apa segala macam. Makanya sampai bagi mereka sebagian nggak berani tidur. Karena mereka tahu kalau tidur itu udah pasti mimpinya nggak enak dan seakan-akan nyata banget apa segala macam gitu. Itu dia. Ya apa namanya kemarin kita bilang ketika perempuan imannya lemah terus dikuasai kekhawatiran, ketakutan, itu sering datengin jin nantinya. Yang tadi kita entah jin langsung ketika dia masih melek dalam artian bukan jin apa-apa nih tadi kayak ada orang datang, kayak ada orang ini. Hujan teh para lu ya. Kayak ada orang datang atau di belakang pintu, kayak ada orang tadi, kayak ada ini tadi sih, kayak ada bunyi gitu. Itu sebenarnya mulai semua dari kekhawatiran. Dan sama kita nih di rumah biasanya banget. Kayaknya gitu kalau disurvei mungkin sebagian orang yang mengalami masalah ini, kebanyakan ada orang ngerasa ditakutin setan pasti kalau lagi iseng dan kepikiran. Nanti lagi nonton nih, seru banget nonton. Pernah nggak ngerasain ngetok pintu? Nggak ada tuh. Ini lagi main game ada gak? Nggak ada. Tapi kalau lagi iseng nih, sepi banget ya. Kayaknya langsung itu bukan jin kan, bukan. Itu memang dia jin itu. Dia setan itu pas lagi lewat setan loh ya gitu. Apa namanya? Ada aja itu kedengarannya gitu. Termasuk kan pribadi sama. Kalau lagi habis sholat nih, udah sholat tenang, mau tinggal satu rakaat lagi misalnya witir apa segala macam. Kan di pintu tuh kan kadang-kadang ada ventilasinya. Yang kalau kamar kita gelap di luar terang kan jadi ngebayang ke dalam gitu kan ya. Ada aja tuh. Kadang lewat. Kalau cicak kayak lagi main di pintu, lagi main di belakang, lagi main di bohlam gitu. Tapi itu dia makanya hal-hal begitu dan doa dari Imam Muhammad bin Wasi itu udah ngajarin kita. Apa kata beliau? Allahumma innaka salafta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Sifat setan yang paling ditakutin. Makanya selalu kita bilang ketika ada orang ketakutan dalam masalah santet dan masalah ini segala macam, lu kalau lu terusin lu ngelawan sesuatu yang nggak bisa lu lawan sebenarnya. Maksudnya nggak bisa lu lawan, lu nggak kelihatan. Nggak kelihatan mau ngapain. Kalau ada orang segede-gedenya orang, segede-gedenya persentase kita sama dia kalah. Misalnya Bowo lawan Isan, lebih banyak lagi lo lawan Wisnu gitu. Kayaknya kelihatan lu bakal kalah nih, jauh banget badan, umur, kekuatan gitu. Tapi lu masih ada usaha bisa ngelawan. Tapi mau kata tuyul kecil, jagainnya gimana duit lu? Bisa gitu kita berurusan sama tuyul nih duitnya gitu. Kalau kita mau dirampok tekan rampok, kalau orang naudzubillah gitu yang gede badan masih bisa ada kemungkinan buat dilawan. Tapi kalau lawan nih tuyul, ya lawan nih jin, apa segala macam, mau gimana? Kita ngumpetin aja dia nggak tahu. Dan ketika kita ngumpetin bisa jadi dia ngeliat kita ngumpetin di mana. Nah kalau kita fokus di hal gini dan capek, dan itu memang sifatnya yang berbahaya di situ gitu. Apa namanya titik ini yang bikin mereka berbahaya di mata kita. Sampai beliau berdoanya Allahumma innaka salata alaina aduwan, ya Allah Engkau telah menguji kami, ya, Engkau menguji kita hambamu dengan seorang musuh. Basiran bi'uyubina, dia tahu titik lemahnya kita. Baik selalu kita bilang kan nih, kita bilang selalu ke murid-murid kita. Ya terkadang kenapa kok guru sama si fulan halnya pelan dan nggak kenceng di sini. Sama fulan yang ini di sininya pelan, justru di sini yang kenceng. Dan fulan lagi yang di sini yang diperhatiin banget apa segala macam. Kenapa? Karena memang titik godaan setan di kita beda. Guru lu mungkin nggak lihat, ya orang tua lu mungkin nggak ngelihat, lu nge-scroll apa di handphone lu. Kan itu yang jadi godaan dia ntar. Oh ini yang di-scroll cari cewek-cewek mulu nih. Oh yang ini berarti film-film nih masuknya ke tontonan godaannya nih. Oh ini godanya ke foya-foya nih, kalian kalau cari barang-barang mewah mulu gitu. Oh ini nggak ada godaan ini, nggak punya handphone soalnya nggak punya handphone dia sialan. Ini kan ini nggak ada godaan ini gitu. Tahu tuh dia semua. Kenapa? Basiran bi'uyubina, dia tahu. Ayat kita dia tahu. Muttali'an ala auratina, dan bisa ngelihat aurat kita. Maksudnya aurat bukan sekedar telanjang, tapi keburukan kita dia tahu. Makanya dia doa yang bisa selalu kita bilangkan, dia doa yang sering doa godain kita. Kadang guru kita belum tahu, mana bilang kan gampang. Dia mau lihat orang salah gampang. Yang pasti ketemu guru ini udah was-was duluan. Kalau usah ketemu guru, ketemu orang tuanya pulang udah deg-degan pasti kan. Nanti dulu nggak boleh ngerokok, ya kan? Habis ngerokok di luar, pulang
pasti deg-degan. Padahal udah serapi-rapihnya barang bukti diumpetin. Rokok dititipin ke temennya. Ya sebelum datang udah ke musola, ya cuci tangan pakai minyak wangi. Ya kadang-kadang ada yang benar-benar nggak mau ketahuan sampai sikat gigi gitu. Tapi pulang pasti deg-degan. Dan itu yang nanti tuh bisikan setan di situ. Udah lo ntar kalau guru lu tahu lu buat salah gimana? Udah dah, di belakang aja dah. Udah mundur aja dah. Udah lu nggak pantas dah. Makanya selalu gitu bilang kan ya. Yang repot dari berbuat salah adalah malunya dan rasa nggak enaknya. Itu yang diciptakan sama setan. Dan nanti dia datang sebagai seorang pahlawan yang seakan-akan merasa lu bener, bahwasanya lu tuh udah bagus punya sifat malu sama guru lu habis berbuat salah. Lu tuh udah bagus nggak ngerasa di depan ketika lu habis berbuat salah. Emang nggak ngerasa munafik lu habis berbuat salah duduk di depan, duduk di belakang. Habis duduk di belakang lama-lama tuh lu nggak diperhatiin ntar sama guru lu, udah dah selesai dah, balik dah. Dari mana awalnya? Dari setan semuanya. Kok bisa setan berbuat kayak gitu? Karena dia tahu gerak-gerik kita setiap hari. Dia tahu perasaan kita, bahkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka tahu yang bergejolak di hati kita. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahu. Dan yang terakhir, dia ngelihat kekurangan kita, ngelihat keburukan kita. Yang terakhir adalah mereka bisa memandang kita dan kita nggak bisa memandang mereka. Nah, itu dia, makanya ketika itu dan dalam Al-Quran udah Allah katakan inna syaitana yukhawifu awliya'ah. Tugasnya setan apa? Nakutin orang-orang yang lagi pengen dekat sama Allah. Takut miskin, takut malu, takut gak pantas, takut gak bisa. Ini semuanya nih. Sampai yang terbesar adalah orang-orang yang punya duit pengen haji, ini gak haji. Emang ente gak takut kalau ente gak haji masih begini keadaan ente ntar gak diterima juga sama Allah. Udah dengan gak usah. Ya, makanya ketika kemarin itu ada ada pertanyaan di hari Sabtu perempuan, gimana caranya menghidupkan hati yang mati atau membersihkan hati yang kotor? Satu, majelis ilmu. Karena inti nggak bakal namanya bersihin hati yang kotor itu kan dengan dibersihkan kesalahannya kan. Gimana orang bisa ngerti dia salah kalau dia nggak punya ilmu? Kadang yang udah punya ilmu aja dia malah nyari dalil buat ngerasa dia nggak salah. Menghidupkan hati yang mati dengan ibadah. Ibadah yang kayak gimana yang bisa bikin hati hidup? Ibadah yang dikerjakan ya dengan benar, dengan ilmu, baru bisa nanti ngidupin hati. Kenapa selama ini hati kita nggak hidup-hidup? Ya ibadahnya nggak benar. Gimana hati kita mau hidup? Gimana mau ngerasain mulai nangis, mau ngerasain dekat sama Allah? Toh selama ini ibadah kita nggak menghasilkan itu semua karena caranya yang salah. Nah, kalau kita bilang majelis ilmu bakal merujuk lagi ke sosok yang punya ilmu. Makanya kita bilang nggak ada cara lain, nggak ada alasan lain. Kita nggak punya pilihan kecuali duduk dekat dengan guru kita. Nggak ada alasan lain. Mundirnya mau ngapaan? Ya, makanya kata Nabi innama ya'kulul dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Selalu kambing serigala itu memakan kambing yang menjauh dari rombongan. Pasti tuh. Ya dibilang jangan maksiat sendiri salah, maksiat maksiat rombongan salah. Maksiat sendiri lu ngerasa nanti nggak ada yang tahu. Tapi ketika teman lu tahu, jangan sampai malah jadi malah jadi kuat lagi ntar. Pokoknya intinya yang maksiat berarti dia sedang memisahkan dirinya, itu yang nanti siap-siap dimakan sama serigala. Ya tapi itulah semua datang itu dari ketakutan. Dari ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Ya makanya kemarin gambar kita terakhir, dan benar kan ya, hal yang terjadi beberapa hari ini kan itu membuktikan bahwasanya dari kemarin kita kehilangan kenikmatan, kita kehilangan keindahan. Sampai ketika anda tulis status kemarin itu yang tadi itu banyak yang komen, iya Ustaz benar, iya Ustaz benar, iya Ustaz benar. Bukan ngerasa benar, tapi emang pribadiannya juga ngerasain apa? Bahwasanya selama ini Jakarta yang sumpek, yang macet, ternyata masih lebih baik daripada Jakarta lenggang sekarang. Tapi kita takut kemana-mana. Jakarta lenggang sekarang beberapa hari ini. Tapi kita mau ke sana jangan, kemarin ramai di situ. Kita mau ke sana jangan, kemarin ada kejadian di situ. Kita mau ke sana jangan, bahaya di sana gitu. Nggak bisa kemana-mana juga. Berarti kan mendingan macet kemarin daripada sekarang berantakan. Ya akhirnya ketika kita cemas bingung. Yang bilang kemarin mau datang ke Bekasi, udah mau jalan, tahu udah mau jalan, melihat grup keluarga pembakaran pos polisi Kalibata, Cawang, Pancoran. Astagfirullahaladzim, ini gue bisa jalan apa kagak? Ini bisa jalan, bisa pulang apa kagak? Sepanjang jalan enggak, tenang sampai ngeliat rumah baru enakan lagi.
Ini kita kehilangan keindahan yang dengan sesuatu yang apa namanya, karena ketakutan yang kadang berlebihan. Padahal itu bisa lihat berita ya, ada berita masa sudah mulai membubarkan diri. Dan gampangnya kalau lu jalan-jalan aja dulu, kalau nanti kelihatan yang macam-macam, udah kelihatan tanda-tanda ada orang ramai, buru-buru muter balik. Kadang-kadang yang salah kan dari kita kejebak dalam gituan, udah mulai ramai muter balik dah, bisa kali lewat, coba masuk dikit, bisa kali lewat, bisa kali lewat, kejebak, atau motor lu hilang aja, ketabrak mobil putih dari belakang, motornya hilang. Ini gara-gara apa? Gara-gara penasaran. Harusnya kan gampang ini, maksudnya ketika kita bisa tenang dalam titik itu, kita masih bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Udah maju aja dulu, jalan aja dulu ke Bekasi. Kalau ntar ada macam-macam, putar balik langsung, udah repot banget loh. Tapi kita udah gambarin dulu, aduh nggak tenang nih, apa segala macam. Makanya di status kita lagi merangin banget gitu, orang-orang yang memberitakan kerusuhan-kerusuhan ini banyak di samping kuping kita nih, emak-emak, anak-anak ketakutan. Besok sekolah libur kan, madrasah ya. Gak tahu yang sekolah umumnya udah mulai juga belum. Pokoknya kalau dari Kemenaknya kan, dari Kanwilnya, kalau madrasah udah diambil, ya kan, dan keputusan buat liburin dari RA-nya, bahkan DP aliyahnya kan liburin semuanya. Dan kita ngeliat di status orang tuanya yang di pos, alhamdulillah dari kemarin kepikiran besok sekolah gimana. Gara-gara ketakutan hidup kita jadi gak tenang. Makanya jangan sampai kita menciptakan ketakutan yang berlebihan di mata orang-orang, karena kasihan, bener kasihan lah. Orang yang tenang hidup, orang yang dalam ketakutan hidupnya gak enak. Tapi ini tadi beliau bilang, ya makanya sampai di sini pun perempuan bahkan bisa mimpi yang gak enak, mimpi dikejar setan, mimpi kepusi, oh semuanya gara-gara apa? Ketakutan. Kalau kita bilang gimana balikin ngilangin ketakutan, ya baik lagi biar dekat sama Allah. Ya ada orang yang perlu ngingetin, ngebalikin, ingat lagi hadisnya, ingat lagi Qurannya, percaya lagi sama iman kita gitu. Nah kita bilang kan, ini perempuan harus banyak belajar tentang keimanan, ketawakalan, kekonaahan gitu, karena memang di situ titik kurangnya mereka yang harus diperbaiki. Wa idza staiqadat minan naum qaumat tasih wa tuwalwil khaifah munza'ijah. Sampai ada orang yang sampai puncak ketakutannya, ngimpinya sampai dia teriak pas bangun. Dia maksudnya kayak di film-film gitu, bangun tuh wah gitu. Memang mimpinya kayak udah seakan-akan jadi nyata buat mereka, saking kuatnya tuh rasa takut dalam hatinya gitu. Qomat wa musri'ah ila syekh al-mu'abbir ladzi taqussu 'alaiha ru'yaha, langsung datang ya ke seseorang yang apa namanya, yang bisa menceritakan, mengartikan apa arti dari mimpinya gitu. Wa tadlub minhu tafsir ahlamiha bil mustahil wal jaiz, diminta diartiin, apa ini artinya nih? Kalau artinya yang bikin dia nggak tenang, jadi tambah lagi gitu. Apa artinya nih? Wah kayaknya kalau biasa orang kelihatan kelilit ular nih, orang mau jatuh miskin nih. Bu langsung duitnya ditabungin, anaknya dikurangin duitnya, apa nih segala macam. Li'annahu ya'rif kulla syai'in minal kitab wa innahu sadiqul jin wal asbahir ruhaniyah. Wa minhum yastamin ta'bir ruya wa ma'syaril mu'arri biqawlihi arzra bikum ya dhawil ahlami arba'ah yanhabna ahlamakum mahbal juhalat wa wudu sadiq wa ilmul kimia kada ilmun nujum wa tafsirul manamat. Yang paling buruk itu tuh dia tadi bilang orang-orang yang akhirnya gara-gara mimpinya itu mereka kehilangan kebahagiaannya, bahkan nggak percaya lagi dengan ilmu dasar tuh. Di kasarnya gitu, lu tuh rugi bukan karena mimpi, tapi emang dasarnya lu dagang selama ini lagi berantakan, nggak sesuai ngejalanin ini apa yang biasanya lu jalanin, akhirnya timbul kerugian. Dijelasin nih nggak mau ngerti juga, enggak, ini emang gara-gara mimpi gua tuh artinya begini nih. Ya lu begini bukan apa-apa dari kemarin, ya lu gak ngejalanin usaha yang biasa lu jalanin, bukan ya pasti gara-gara mimpi nih. Ini artinya dari mimpi gue nih, bukan arti dari mimpi. Utus sadiq, ya gak percaya lagi sama temennya, gara-gara apaan? Tafsiran mimpi yang sembarangan gitu. Makanya dibilang mimpi kalau baik alhamdulillah, ya kalau jahat jelek kata Nabi innahu minasyaiton, anggap itu godaan dari setan.
Ya makanya para ulama kita kadang-kadang paling gampang jawaban ini, insya Allah khair. Ini mimpi begini Habib Kiai Syekh khair, insya Allah nggak ada apa-apa itu gitu. Tapi kalau bisa diartikan baik biar dia semangat. Tapi kalau dia tahu nih dalam kitab tafsir mimpi artinya jelek, udah nggak usah diartiin. Khair, insya Allah nggak ada apa-apa itu. Biasanya dari Nabi, kata Nabi itu setan. Ya mimpi jelek kata Nabi, minnahu syaitan. Gampang dari yang ngadep kanan, ya pindah ke ngadep kiri. Ya baca apa namanya ta'awud, ngeludah 3 kali, bukan ngeludah, apa ya? Nium. Bukan nium. Apa sih namanya? Bahasa apa sih bahasa Indonesia? Yang ngeludah tapi tanpa ludahnya. Iya, cucu. Biasanya bukan, tapi pakai itu ya, pakai ada lidahnya ada. Ini serius. Kan kalau kita baca wirid Nawawi begitu tuh, kan ada kanda. Ya kan apa namanya kalau yang baca wirid Nawawi itu ngamalin kan ada tuh pelabis. Apa namanya? Baik tawallah bukan sebenarnya. Kalau 3 kanan 3 kali, kiri 3 kali. Yanfus kalau bahasa Arab tuh nafasa. Ya nafasa ala yadi, kayak orang mau tidur. Habis mau tidur kan kata Nabi kalau mau tidur itu baca ayat kursi, al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas. Tsumma nafasa ala yadi. Habis itu diludahin ke tangannya, bukan ditiup. Salah kalau orang niup. Bukan. Tapi diludahin. Baru jelap ke mata ya sarung min jasadi, yang bisa dari badannya. Tapi benar. Ya jangan buahnya basah. Masya Allah. Bau sebadan antum ntar. Jangan kayak kebiasaan antum. Gue yakin lo gitu, jangan. Itu nafasnya tuh gitu. Dan Nabi begitu dong, Nabi ngajar begitu dong. Tapi udah begitu mimpi buruk lagi, putar lagi. Udah putar lagi, balik lagi arah apa? Tafaulan. Ya, apa namanya? Beroptimis seakan-akan dengan merubah keadaan tidur, keadaan mimpinya pun bakal berubah. Terus Nabi ajarin gitu doang. Gak usah macam-macam loh. Yang malam melihat ular hitam melilit di rumah, ada di atas genteng kita itu gitu. Udah gitu ularnya bawa anak lagi 2 ailah. Ngapain tadi biasanya ini begini ada perempuan yang bakal ngerebut suami lu nih, ini bawa anak 2 ya elah. Pas banget lagi lakinya lagi teman kerjanya janda anak 2 lagi. Nah, awas kamu dekat-dekat dia, ini mimpi saya begini nih semalam. Ngapain? Ya udah enggak usah. Wal mar'ah la yukhifuha kullu syai'. Waduh, ini bahasanya telak, lumayan telak nih. Kalau perempuan yang nonton udah begini, wal mar'atul jahilah yukhifuha kullu syai'. Perempuan yang bodoh itu segala hal bikin dia khawatir. Perempuan yang bodoh segala hal bikin dia khawatir. Mau masalah dunia, mau masalah agama. Masalah dunia nih. Ya selalu kita bilang, kita nggak pernah ngomongin politik. Ya tapi ngerti pergerakan, permainan orang-orang politik itu kan bikin kita tenang. Bukan lagi begini, udah ini pernah kejadian tahun begini, ikutnya satu, selama lo gak ikut-ikutan, aman. Selama lo hati-hati di bagian ini, selesai. Ya dengan COVID kita belajar, dengan kerusuhan tahun sekian kita belajar, dengan kericuhan tahun sekian kita belajar gitu. Ya COVID aja yang pas kemarin gua katanya bakal terjadi rush buying apa dan segala macam, mau beli yang telur 10 peti ini Indomie 100 dus segala macam taruh di rumahnya. Ternyata aman-aman aja. Ya pas ditaruh tuh, ya Indomie 20 dus di rumahnya. Pasti lihat bingung juga, masa kita makan Indomie setiap hari. Saya bisa usus buntu kita udah bikin makan Indomie mulu nih gitu. Indomie enggak beli gasnya kagak. Digaduin, dikremesin. Ya kan akhirnya dibingung kan, ya Allah masa beli begini yang banyak banget ngapain? Ya kita mau nggak mau ujung-ujungnya beraniin diri buat ke tukang sayur, buat belanja, buat ini gitu. Gara-gara apa? Gara-gara bodohnya dia gitu. Ya kita bilang kan titik kebodohan, titik yang bikin kita takut tuh biasanya gara-gara kita nggak tahu. Dan cari tahu biar takutnya hilang. Nah kalau kata Syekh Mutawalli Syarawi kan gitu, kalau ente udah tahu sebabnya ente masih takut juga, berarti ente yang menciptakan ketakutan itu sendiri. Bukan karena hal itu berbahaya. Kayak gini sekarang nih keadaan, kita mikir lah, titik kerusuhan itu misalnya itu ada di dekat kantor polisi, DPR, sama kantor-kantor pejabat, misalnya itu rumah pejabat. Di daerah kita ada rumah pejabat nggak? Enggak. Ada kantor polisi nggak? Enggak. Ada gedung DPR samping rumah lu? Enggak.
Lu ketakut gua ngapain? Harusnya sembuh tuh ketakutannya itu. Dengan adanya ilmu tadi kita bilang. Kalau masih juga dia khawatir, oh gua takut tiba-tiba lagi beli sebelah, tahu-tahu ditembak dari belakang gimana? Yang mau nembak lu siapa? Lagi siapa polisi tiba-tiba, oh beli sebelah jeder, siapa mau mengangi polisi semua atau polisi yang lagi beli sebelah tembak? Lu nggak pernah ngelakuin kejahatan, nggak pernah ikut ilmu, tahu tembak mau ngapain? Harusnya kan ketika punya pemahaman gini, hilang takutnya harusnya. Makanya dia bilang kebodohan itu menakutkan kita, membuat kita takut terhadap segala sesuatu, termasuk masalah agama. Haid gak ngerti, ujung-ujungnya setiap keluar darah gak ngerti siklusnya, ini darah haid atau istihadah, ketakutan. Ya, ini gimana nih apa namanya guru nih kalau seandainya kita lagi mau sholat anak kita yang kecil tahu-tahu buang air, kita kena tangan kita, kencingnya gimana? Berbasuh sholat. Nah, kok nggak batal? Enggak, basuh sholat. Dia nggak percaya, ya udah akhirnya dibasuh, diwudu lagi, di sholat. Takut sekali, takut nggak sah, takut nggak bisa, semuanya. Ini sekarang masalah timbul, punya satu anak doang, punya dua anak doang, kenapa? Bodohan dia. Kebodohan kita juga. Kenapa bodohnya? Lu nggak ngerti sifat ketuhanan, nggak ngerti apa gambaran rezeki itu gimana, nggak ngerti bahwasanya Allah itu bertanggung jawab terhadap makhluk yang beliau ciptakan. Akhirnya ketika dia nggak tahu, udah berantakan. Takut segala sesuatu. Ya gimana kalau seandainya kita punya anak 3 ntar nggak bisa bahagiain? Gimana seandainya kita punya anak 2 nggak bisa bahagiain? Anak 1 aja dah timbul sekarang pertanyaan, gimana kalau kita punya anak nggak bisa bahagiain? Nggak usah punya anak dah timbul lagi kemarin pertanyaan kan. Ya gimana kalau ada seseorang yang nggak mau nikah karena takut nggak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya? Wah gila lu ntar. Ya semua ketakutan, nggak enak hidupnya dah. Yukhifuha kullu syai', bikin takut segala hal jadinya. Kalau orang nggak punya ilmu. Wa tahsabu anna ajalata hadzal wujud wa mahwarahu alladhi yaduru alaihi bi aidi saharah wal kuhan wal munajjimin. Ya bahkan misalnya tuh kalau dia lagi tertimpa sesuatu kayak hilang tauhidnya udah disantet. Wah ada orang musuh, ya rumah lu dialingin nih berarti nih. Kenapa itu kemarin di Kalibata rumah gede kita nggak lihat tuh? Kok ada rumah gede tuh di Kalibata tempat kita makan kemarin di rumah gede, sadar nggak tuh? Pas kemarin kita makan. Makan yang di Kalibata, teman pahlawan depannya, nggak stekpit, teman pahlawan tuh sebenarnya yang kemarin kita makan iga tuh. Lu lihat rumah gede emang? Lu lihat tuh, Pak? Lu kan? Baru. Gue ngomong dia soalnya kemarin nih berdua nih. Dari dulu. Ada nggak rumah gede? Baru nggak kemarin. Ada. Dari kapan? Lama. Nah, maksudnya enggak lu ngasih dari kapan? Iya, maksudnya lu ngasih dari kapan? Gue ngerasa pas kemarin di terakhir makan tuh belum ada, pas makan bulu tangkis pulang. Rumah cakep banget nih, putih gede gitu, ornamentnya cakep banget. Pas kita makan belum nggak. Malam. Lagian juga hujan kali pas udah balik. Tapi kan datang tuh kemarin juga kelihatannya bercahaya kok, bercahaya makanya kalau kita datang tuh Harusnya enggak. iya, cantik putih banget gitu, depannya lampu semua begitu gitu. Cuma itu dia maksudnya kita bilang ya ketakutan ya segala macam bikin kita akhirnya enggak hilang tauhidnya nih. Kenapa hilang tauhidnya gitu? Wah disantet nih, rumah lu nggak kelihatan nih. Oh warung lu kena nih gitu. Oh ojek lu sepi tuh gara-gara disantet lu, jok lu yang dudukin tuh di belakang. Gue duduk di belakang ntar biar orang nggak dudukin juga, duduk di belakang, penumpang di depan jadi ini di belakang kayak begini. Ya enggak, udah deh, jangan kayak seakan-akan jadi. Dan itu dia bilang masalah orang percaya santet apa segala macam. Jadi ini mereka yang ngerasa hidup mereka itu berjalan di tangan penyihir itu. Tapi Ustaz di Quran benar ada kata sihir? Ada memang. Efeknya ada. Tapi efek yang bisa dihasilkan dari sihir tersebut pun adalah sejauh yang Allah izinkan. Banyak kata Syekh Muhammad Syekh kan gitu. Takut ini, ente takut dari apaan? Aqsa ma yastati wa yanfidhahu ma huwa ma katabahu Allahu alaihi. Siapapun yang ente takutin, puncak yang bisa mereka lakukan adalah mereka melakukan apa yang telah Allah takdirkan.
Wah, ada lagi. Ya kalau kita bahasanya setan bisa nyekek, berarti emang di takdir kita kalau nulis kita kecekek setan udah gitu. Udah mau cekek setan, mau cekek babang pakai raket. Ini. Mau cekek setan, mau cekek babang pakai raket nih. Ya udah takdirnya begitu berarti. Oh, setan nih. Ya apaan ngangkat-ngangkat kakinya gitu. Bukan setan maha kuasa, bukan. Berarti emang udah Allah tulisin. Yaitu setan malam itu bisa ngangkat kaki kita udah kalau Allah nggak nulis lebih dari itu setelah diangkat kakinya nggak usah dipercayain. Wow, kabur kayak film-film kan gitu ya. Tahu-tahu ditongolin di tangga gitu, setannya nyambit, ya setannya nyekek gitu, setannya apa namanya ngelempar. Enggak, yang kalau Allah tulisin cuma bisa angkat kaki doang, nggak bakal bisa berbuat lebih. Cuma itu dia, karena ketakutan kan kadang-kadang tauhid kita hilang kan. Lu tahu tidur, kaki kita diangkat. Wah, kakiku bisa diangkat nih. Udah tuh ketakutan, kelabakan, kabur, takut, seakan-akan benda jatuh, dilempar sama dia semuanya. Kalau udah begini kita bisa bakal dicekek, lu deketin. Kasarnya gitu, lu deketin. Kalau Allah nggak nulis cekek, nggak bakal cekek. Tapi tadi ketakutan kan kita bakal bilang, gila aja guru lagi kejar setan malah deketin gitu, malah minta cekek masa? Enggak kasarnya gitu. Kalau seandainya kita mau buktiin, diem lah. Dia nggak bakal berbuat apa-apaan. Yang di luar apa yang Allah izinkan. Kita sampai kan, makanya kita bilang kan pernah. Yang kita pernah bahas itu kan, kita nanya Habib Mustafa, hukumnya orang nyuruh jin apa? Kamu pernah kita bahas kan? Hukumnya orang nyuruh jin nih. Ya, misalnya sekarang ada jin gitu, ambilin air tuh. Kayak teriak misalnya kan, kayak orang-orang kaya gitu, orang-orang kaya biasa. Ambilin air ya. Diambilin air, datang mendetet. Hukumnya apa? Musyrik. Kenapa musyriknya? Ente minta bantuan jin. Enggak, minta bantuan jin musyrik gimana? Kalau minta bantuan jin musyrik, Nabi Sulaiman musyrik berarti. Karena Nabi Sulaiman bilang dalam Al-Quran kan, mayyatini bi arsyiha qabla ayyatuni bi muslimin. Nih siapa yang bisa bawa istananya Balqis sebelum mereka datang ke kita nanti. Kita tahu nih mereka sedang dalam perjalanan. Sebelum mereka nyampe, siapa yang bisa bawa arsnya? Yang pertama kali jawab siapa? Ifrit. Qala ifritu minal jin. Dia berkata ifrit dari bangsa jin. Jadi jin ifrit itu bukan nama, ifrit itu jenis. Ada jin ifrit, bukan namanya ifrit bukan. Tapi jenis ini ifrit, tipe tahun keluarnya. Ini tahun keluarnya nih 2021. Itu tipenya itu gitu. Nih apa namanya ABS, CBS gitu kan gitu. Ini tuh ifrit tuh itu kan namanya, makanya namanya biasanya kan ya namanya dalsim, apa yang sekarang itu baru nama tuh gitu. Tapi ifrit mah jenis jin, salah satu pembesarnya ini gitu. Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Tenang, kalau kita pernah nonton film Aladdin kan ada jin bawa istana tuh. Itu dia kisah Nabi Sulaiman sebenarnya. Kalau kamu mau, saya bawain istananya. Berapa lama butuh waktunya sebelum kamu sempat diri nyampe tuh sekarang. Nabi Sulaiman lagi duduk kan perintahin kan. Sebelum kamu diri wahai Sulaiman, saya bawa tuh ke istananya sekarang. Waqala rajulun minal ladzina indahu ilmul kitab. Tapi ada di sana namanya kan Barkhiyah kan, Asif bin Barkhiyah, yang punya ilmu dari kitab. Maksudnya apa namanya doa yang mustajab. Ana atika bihi qabla an tarfaba qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya yang bawain. Berapa lama kamu bisanya? Kalau jin bisa bawanya tunggu saya diri nyampe. Kamu berapa? Kedip sebelum sempat kebuka nyampe. Wah. Berarti lebih keren dari jin. Itu dia makanya sebenarnya semua berasal dari kekuasaan Allah. Udah itu Allah kasih. Kalau seandainya kita ngerasa selama ini jin yang paling hebat, yang paling susah dikalahin, enggak. Ini ada orang bisa sebelum Nabi Sulaiman ngedipnya selesai itu sebelum kebuka lagi datang tuh istana. Nah kita bilang kalau seandainya nyuruh jin ini sebagai sesuatu yang musyrik, berarti Nabi Sulaiman musyrik. Karena saat itu beliau sempat mau mengiyakan kan. Ya sebelum akhirnya ada tawarannya dari orang lain. Bukan kalau nyuruh mencuri dosa. Nyuruh nyakitin dosa sama. Kayak nyuruh misalnya nyuruh Kang, misalnya yang pukul babang Kang gitu. Tonjok nih babang gitu. Kang tidur. Kan jadi pukul. Kita tonjok babang gitu. Mau tonjok, wah dosa. Ya Kang ambil motor Bang Wisnu Kang gitu. Baru mau ngambil tonjok lo, Wisnu juga jadi. Jadi misalnya mau nyolong itu dosa, tapi kalau nyolong hal yang mubah, nyuruh hal yang mubah. Mau main karambol nih beresin dong.
Tahu terbang ke paten. Diberesin biji-biji gitu. Haram? Enggak ada. Enggak haram enggak. Yang haram itu adalah ini bahkan mohon maaf sering kita bilang bahkan ini bisa kejadian dengan seseorang yang ngerasa ngamalin zikir-zikiran. Kalau kita udah ngerasa ente dihalangin atau ditemenin dibantuin jin, ente dibantuin jin, keluar rumah, tenang musik, bakal ada bisa ngapa-ngapain gue, gue udah punya amalan dikelilingin 1000 jin. Masa lu gak bisa diapa-apain? Ya, lu pukul gue coba nyampe jago lu. Gue tauhidnya udah ngaco nih. Dia ngerasa bahwasanya dengan ada jin di sekelilingnya dia nggak bisa diapa-apain. Padahal nggak harus tentang takdir Allah. Makanya pikiran baca la ilaha illallah 1000 ini segala macam. Ente ngamalin ini selama 7 hari bebas ente. Ada orang mukul itu pukul jauh duluan. Nggak ada. Begitu mutlak begitu. Harus pasti bisa begitu nggak ada. Ngaco dari tauhid itu meskipun dengan kalimat zikir. Berarti lo mengatakan bahwasanya zikir itu yang bisa punya manfaat selain Allah. Makanya kita bilang kita cuma nyari berkah rotibul haddad, berkah rotibul aqwas, berkah khulasatul madat makin kencang aja. Karena gue lempar. Gue lempar pakai tripod. Dia mau ketawa nahan lagi kampret nih. Ya berkah rotibul haddad, berkah rotibul aqwas, berkah khulasatul madat. Apa? Mudah-mudahan Allah jaga kita. Ini jangan sampai salah nih. Berkah Habib kunjung, minta ke Habib kunjung, minta kita minta apa? Minta biar Allah kabulin, minta biar Habib kunjung sampein doa kita ke Allah. Nggak minta Habib kunjung yang ngasih kita. Kalau begini berarti omongan wah Habib benar kita musyrik. Dan itu juga nggak hanya berlaku kepada orang mati. Yuk bagi duitnya coba yuk. Kalau bukan dia nggak bakal ada yang bisa ngasih gue. Nggak ada, ngaco nih. Kalau dia ngerasa bahwasanya benar-benar nggak bisa ngasih dan dapat rezeki kecuali dari dia, bahaya ini bahaya. Orang dia juga punya duit, bahaya ini bahaya. Paham ya? Ini maksudnya perempuan yang dia bilang nih gambaran bahwasanya itu bakal ngadepin kayak gini. Kerja nih, udah kerja masya Allah, atau blok, jatuh jabatannya, jatuh karirnya, jatuh usahanya. Yang pertama khawatir siapa? Perempuan biasanya. Kamu punya musuh ya mas? Kamu berbuat apa sih di kantor mas? Mas jawab aku mas. Jadi kayak mungkin begini. Sudah. Nih jangan-jangan nih teman kamu nih. Soalnya banyak dari kemarin juga aku cerita sama teman-teman kamu, aku baca grup WhatsApp kamu, hati-hati banyak orang yang iri sama kamu. Pasti nih ada salah satu dari mereka yang gak suka sama kamu, yang iri sama kamu sampai bikin kamu kayak gini. Wah, udah takdir, masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah takdirin pasti jadi, yang nggak dipengen sama Allah nggak bakal jadi. La yaksuruha magudir yakun alladhi li ghairi lam yasil ilaik walladhi kusim lak hasilun ladaik fikrat واختيارا دعهما وراء والتدبير أيضا واشهد من براء. Ya, alladzi li ghairik la yasini kasih Imam Haddadnya. Kalau orang baca ingetin artinya berkali-kali tenang hidupnya. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang Allah tentukan buat orang enggak bakal nyampe ke kamu. Walladzi kusimlak, dan yang apa yang Allah tentukan buat kamu bakal datang meskipun sekarang masih dipegang sama orang. Layak furuhamuk magutir yakun, jangan banyak-banyakin sumpah, jangan banyak-banyakin pikiran, yang ditakdirkan pasti terjadi. Udah selesai. Yang penting kita usaha. Udah. Tadi kita bilang tapi perempuan inilah yang gampang hatinya digoda sama setan. Boleh bertanya ke Zidan, boleh tanya ke Syakban, boleh tanya ke Wisnu, boleh tanya ke Fuad mungkin. Fuad juga nih udah ngurusin ini orang kayaknya. Kayak dia yang diganggu setan, kayaknya bukan cewek, jadi dia diganggu setan. Apa dia setan aja jangan-jangan.
Ya, pahami? Ini kita bakal ngadepin kayak gini. Makanya kita bilang, ini pelajaran kayak gini bukan berarti bahaya kalau kita nikah takutnya, bukan. Ini dia yang kita bilang. Ilmunya dari sekarang siapin. Kalau ente nggak punya modal ilmu kayak gini yang nantinya buat nguatin bini ente mau minta kuatin sama siapa ya? Dan biasanya kalau kita nggak kuat hati dan nggak bisa nguatin, kita yang bakal bawa khawatir nantinya. Ya kayak aneh, masalah pernikahan, masalah kelahiran. Aneh kan nggak paham. Aneh nggak paham. Makanya pas apa namanya yang katanya ketubannya pecah segala macam, tengah malam jam 12 tiba-tiba apa namanya ngocor begitu aja, kencing bukan apa bukan, panik kan ya langsung. Nelpon ini apa segala macam. Nah, itu dia pertama aneh nggak tahu juga. Ini sama-sama bego, nggak ngerti kan? Ya sama-sama kami tuh, kenapa ini? Anak aku mah udah 9 bulan, nunggu 9 tahun nggak jadi keluar, repot urusan. Nah, jadi nelpon segala macam, telepon ke bidan, tenang. Setelah itu masih ada waktu 8 jam 9 jam buat bisa lahir normal. Tunggu dulu, nggak usah takut. Langsung ke bidan sekarang nggak boleh, nggak usah, tidur dulu aja. Subuh ntar baru datang gitu. Dari bilang gitu aja kita masih nggak tidur kita mau apa kita keluar lagi nggak ada ketuban ntar ini udah ketakutan aja dah. Jadi kita bilang kalau kita nggak punya ilmu, bini kita ketakutan, kita nggak bisa nguatin kitanya, ikut ke bawah jadinya. Itu masalah kelahiran yang datangnya mungkin ya setahun sekali, 2 tahun sekali gitu, atau kayak ada mungkin 9 tahun baru ngerasain dengan ilmu agama. Ketika kita nggak nguasain begituan, ketakutan udah. Dia ketika udah paham, oh yaudah kayak gitu. Anak sakitnya sekarang kenapa nih langsung panik? Ya, kayak orang-orang nyoba ini, nggak konsisten, kenapa emang? Ketakutan kan? Ketakutan lagi belum sembuh, yang dia bilang nih pakai daun. Ini pakai tumbuh-tumbuhan ini minumin ini jemur di pagi. Ini makanya jangan sampai kena ini, jangan sampai minum ini. Semuanya dicobain. Kenapa? Karena kita nggak tahu, akhirnya panik semua hal kita coba. Jadi memang kita bakal ngadepin itu. Wa tahsabu anna ajalata hadzal wujud. Dia sampai mikir tuh bahwasanya yang terjadi ini semua di tangan dukun, di tangan penyihir. Fahumul ladzina yakhluquna wa yarzaqun. Mereka ngerasa mereka yang menciptakan, mereka yang ngasih rezeki. Wa yahabunal aulad, mereka yang bisa ngasih anak. Datang ke dukun, minta syarat, minta ini apa segala macam. Yang ngelakuin yang di luar syariat, tapi kayaknya sama aja dukun sama orang pintar. Beda ini gampang. Nyuruhnya macam-macam melanggar syariat, enggak udah itu aja. Kalau mau istrinya hamil datang ke sini besok, nggak usah pakai kerudungan, pakai baju pendek biar saya pegang perutnya, lihat lu nggak ada dia pulang. Dia nggak makan benar nih udah nih. Wa habunal aulad, ngasih anak, wa yaqtuluna qarin, mereka yang bisa ngebunuh jin korin kita nih, wa yaqtuluna sihir, mereka yang bisa ngebatalin sihir. Wa yarduna ainal mereka yang bisa menjauhkan dari orang-orang yang syirik. Enggak, semuanya bisa jauhin Allah. Tatarasna billah min aduwillah min saki arsyila ila qa'i ardila bimi'ati alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu sakron. Tatarasna billah, kami berlindung dengan pekerja Allah. Tatarasna billah min aduwina wa aduwillah, dari musuh kita dan musuh Allah. Min saki arsyila ila qa'i ardila, dari arsy Allah sampai bumi yang paling dasar. Siapapun yang menyakiti kita berlindungnya sama Allah. Bimi'ati alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan 1 miliar ucapan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu balik ke situ lagi, udah balik ke situ lagi. Intinya ya kita bakal bertemu dengan yang ini nanti di pernikahan. Harus punya ilmunya, harus kuatin hati kita, bisa nenangin mereka. Dan terkadang di satu keadaan kebalik, bini kita yang nenangin kita gitu. Jadi kadang-kadang orang panik perlu ditenangin. Allahu a'lam. Saya tanya, Syah, ngantuk mana ya Syah? Saya mau ditanya nih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.